berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Semuanya kiranya dalam keadaan sehat, bersukacita, dan bisa berkumpul dengan keluarga dalam sukacita bersama setiap anggota keluarga. Kita saat ini boleh menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan karena kita percaya apapun situasi dan keadaan yang sedang kita alami saat ini, pergumulan berat, beban berat, apapun kalau kita membawanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan, memberi kita jalan keluar, dan menguatkan hati kita, memberi kita hikmat untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Selalu ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia. Bapa di surga, kami saat ini menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus. Kami sangat percaya bahwa Engkau menerima kami, Engkau bersukacita dan mau mendengar, Engkau peduli dengan semua keadaan yang sedang kami alami. Dengan iman kami membawa semua pergumulan dan beban berat kepadamu. Kami sangat percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya dan amin. Kami akan mendapatkan kelegaan, kami akan mendapatkan kekuatan, pertolongan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberi kami kesanggupan untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Sehingga kami semua boleh menjadi umat-umat yang diberkati Tuhan, umat-umat yang berkemenangan karena anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Penyertaan Tuhan di dalam kami sungguh sempurna. Kami percaya apapun yang kami lalui dalam kehidupan kami, kami sanggup melaluinya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
bersyukur mengenalmu, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen seringkali kita ada dalam posisi yang tidak mudah di dalam menjalani kehidupan sosial kita. Oleh sebab itu ada sebagian orang kadang-kadang mulai berpikir nggak enak ya jadi orang Kristen. Atau bahkan akhirnya kompromi dengan hal-hal dunia ini karena tidak mau menimbulkan permasalahan dalam hidupnya karena ada orang-orang yang tidak suka. Atau ada yang lain akhirnya hidupnya hari-hari hanya berkumpul dengan sesama orang Kristen. Sangat eksklusif sekali, tidak mau membuka diri untuk sebuah hubungan yang berbeda agama. Akibatnya ini juga bisa jadi batu sandungan juga. Karena jadi orang Kristen kok nggak bergaul, misalnya seperti itu. Sebelum kita sharing tentang hal ini, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang tidak selamanya setuju dan menyukai kita karena iman kita. Kita akan dengar dulu, mungkin ada yang mau berbagi kisah-kisah seperti itu yang pernah didengar atau bahkan dialami. Yang pernah didengar sih Pak. Ya. Jadi kalau yang seperti Bapak ulas tadi ya Pak, saya banyak mendengar di dunia pekerjaan gitu Pak. Nah di dunia pekerjaan itu identik dengan naik jabatan. Nah kebanyakan tuh orang-orang yang, ini sih yang saya dengar sih Pak ya, kebanyakan tuh orang-orang yang seperti kita, yang orang Kristen itu dijanjikan jabatan gitu, tapi beriman, imannya tuh diganti gitulah, digantikan dengan iman. Jadi dia boleh mendapatkan jabatan ini, tapi imannya diganti gitu ya Pak ya. Nah itu kebanyakan seperti itu Pak di dunia pekerjaan. Masih banyak terjadi seperti itu ya? Sebenarnya masih sih Pak. Zaman gini ya? Masih Pak, masih banyak. Nah banyak Ya. juga yang dari kita kan berkompromi terhadap itu juga Pak. Ya, Gitu. ya. Pindah iman, meninggalkan imannya Iya. kepada Tuhan Yesus Iya. demi jabatan supaya Iya. naik gitu ya. Ya banyak Pak kita lihat sih Pak. Demi apa? Demi bisa jadi istrinya Ya. sultan Ya, gitu ya. istri sultan tapi imannya berubah gitu Pak. Ya, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan sudah ingatkan kalau mau ikut Tuhan Yesus memang harus pikul salib. Itu memang sesuatu yang nyata terjadi, walaupun pikul salibnya kan setiap orang itu beda, penderitaannya berbeda. Dan tidak selalu juga harus alami penderitaan terus-menerus. Tuhan tahu kapan itu harus dilewati dan seberat apa yang harus kita lewati. Yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyikapi ketika hal ini terjadi, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang-orang yang membenci kita. Karena tidak bisa dihindari, karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, kalau orang ingin mengikut aku harus pikul salib. Berarti
kita tidak bisa menghindar sebagai orang Kristen kalau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Ada waktu-waktu tertentu, ada kalanya orang membenci kita, orang tidak suka. Kita alami penderitaan-penderitaan bukan karena kita berbuat salah, enggak, karena iman kita. Enggak bisa dihindari, makanya sikap yang benar menyikapi hal itu dan menyikapi orang-orang yang akhirnya membenci kita itu lebih penting daripada berusaha untuk menolak atau menghindari pikul salib, karena itu nggak mungkin. Kalau mau ikut Tuhan Yesus nggak mungkin, harus pasti alami itu. Jadi bagaimana seharusnya Pak sikap kita sebagai orang Kristen ketika ada orang yang memusuhi kita? Iya, ini lebih penting ya sikap seperti itu, karena kan ada orang-orang tertentu kadang-kadang kan kita kadang-kadang heran sendiri ya, apa sebenarnya yang membuat orang kok nggak suka sama saya ya? Kok benci sama saya ya? Saya tidak lakukan kesalahan, saya nggak merugikan dia, saya juga selalu menyapa dengan baik. Kenapa benci? Jawabannya karena iman kita. Apakah kita harus membalas dengan kebencian? Pasti bukan. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Mari kita buka Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai 42 itu menjadi sebuah gambaran yang sangat menarik bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya bacakan ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bagian ini Tuhan Yesus sedang menekankan pentingnya sikap yang benar terhadap orang yang membenci kita. Jangan membalas. Sebenarnya ayat yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kutipan dari Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 25, Imamat 24 ayat 24 atau 19 sampai 20 atau Ulangan 19 ayat 21. Itu merupakan prinsip keadilan. Jadi ada prinsip retribusi supaya hakim ketika menghakimi sebuah kasus, membuat keputusan itu secara benar, memberi hukuman yang layak bagi orang yang berbuat jahat, tetapi juga tidak berlebihan. Ada ukuran yang jelas. Kalau seorang hakim bisa membuat keputusan yang adil, ukurannya jelas, itu akan menghindari keluarga korban untuk membalas dendam. Konteksnya sebenarnya dari sisi pengadilan seperti itu, keadilan secara hukum. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi kan ayat 39 sampai 42, bagaimana justru Tuhan mengajarkan kita untuk kok memberi hal-hal yang baik. Memberi hal-hal yang baik, tidak membalas perbuatan jahat itu. Yesus ingin menekankan seperti ini. Kalau dari sisi hukum, dari sisi keadilan, biarlah itu berlangsung karena ada aturannya. Tetapi kalau dari sisi relasi antar manusia, jangan menerapkan prinsip hukum itu, tetapi terapkan prinsip kasih. Dalam prinsip kasih, orang yang bersalah itu dimaafkan. Orang yang berbuat jahat tidak dibalas, tetapi dimaafkan, tetapi biarlah proses hukum, kalau itu terkait dengan proses hukum, itu berlangsung sebagaimana seharusnya. Yang jadi korban, Tuhan ingin tekankan, hatimu jangan menyimpan kepahitan hati. Hatimu jangan menyimpan kemarahan. Jangan biarkan keinginan balas dendam itu menguasai hidupmu. Sebab ketika orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita marah, kita sangat sakit hati, menyimpan pahit hati, lalu dikuasai dengan dorongan untuk balas dendam. Itu sebenarnya
kita sedang menyiksa batin kita sendiri. Kita membiarkan kejahatan orang lain itu semakin merusak damai sejahtera kita. Kita harus menjadi orang yang merdeka terhadap kejahatan orang lain. Caranya apa? Jangan membalas dendam. Supaya bisa tidak membalas dendam, pasti dimulai dengan melepaskan pengampunan kepada mereka. Tetapi kalau memang terkait dengan hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal jahat yang terkait dengan pelanggaran hukum, biarlah itu berproses sesuai dengan keadilan yang berlaku. Hati kita harus bersih dari segala hal yang akan mengotori hidup kita sendiri. Karena kalau kita baca lengkap ya, di pasal 5 ini kan Tuhan Yesus selalu berbicara tentang mulai dari hati. Mulai dari hati. Siapa orang yang berbahagia? Bukan orang kaya, tetapi yang miskin di hadapan Allah. Siapa orang yang bahagia? Bukan orang yang serba senang hidupnya, orang yang berduka cita. Siapa yang berbahagia? Bukan semuanya baik-baik saja, temannya baik-baik saja, tetapi orang yang dianiaya. Tuhan sedang mengajar kita pentingnya mengelola kondisi hati kita supaya tidak dikendalikan oleh perbuatan jahat orang. Tidak dikuasai oleh amarah. Tidak dikuasai oleh keinginan untuk membalas dendam, menyakiti orang lain. Sebuah hati yang benar-benar murni, bersih, dan suci di hadapan Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita, kita akan bisa melihat Allah dalam seluruh peristiwa yang kita alami. Yang kedua, Tuhan Yesus ajarkan untuk mengasihi musuh, ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Perintah untuk mengasihi sesama, orang-orang Yahudi pada masa itu, para rabi, para guru agama mengajarkan bahwa yang disebut sesama itu adalah hanya keturunan Israel saja. Bangsa yang lain itu bukan sesama. Makanya mereka akhirnya mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, perintah Tuhan, kasihlah sesamamu, itu hanya antar mereka. Kalau ternyata orang lain karena bukan sesama, kalau bukan sesama nggak perlu dikasihi. Kalau ternyata mereka lakukan hal yang jahat, hal yang buruk kepada mereka, mereka boleh balas dendam karena mereka bukan sesama. Ini sebuah penafsiran yang sangat sempit, yang terlalu menganggap bangsa mereka yang paling benar, paling baik. Ini yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Sesama kita ini semua manusia di bumi ini. Semua orang yang diciptakan Tuhan itu adalah sesama. Dari semua orang ini kan tidak semuanya baik kepada kita. Ada orang yang memusuhi kita. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada orang yang selalu menginginkan kita celaka. Ada orang yang mengkhianati kita. Ada orang yang beda suku dari kita. Pemahaman orang Yahudi, mereka bukan sesama, tetapi Yesus ingin ajarkan mereka sesama. Jadi kalau bicara sesama, jangan berpikir sempit, itu hanya orang Kristen. Jangan berpikir sempit, itu hanya orang yang baik dengan kita. Kalau orangnya nggak baik dengan kita, kita anggap bukan sesama. Tidak,
Semua orang itu adalah sesama kita yang harus kita kasihi. Karena itu adalah sesama, ada kalanya ada yang nakal tuh, ada yang jahat tuh. Itu tantangan bagi kita untuk tetap bisa mengasihi. Karena tadi ayat yang terakhir, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Apakah Bapa di surga hanya mengasihi orang Kristen saja? Tidak. Apakah Bapa di surga hanya mengasihi orang yang rajin ibadah saja? Tidak. Bapa di surga mengasihi semua manusia yang berdosa. Baik dia beribadah atau tidak, rajin berdoa atau tidak. Dia orang yang sangat jahat, bahkan orang yang membenci dia, orang yang tidak percaya kepadanya, itu tetap dikasihi oleh Bapa di surga. Kalau kita di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah kasih Allah yang sempurna itu, dalam hidup kita, dalam diri kita ada kasihnya Allah. Harusnya kita mengasihi semua orang. Kita menganggap semua itu sesama. Memang ada ya, mengasihi itu kadang-kadang ada orang yang sulit dikasihi. Memang ada tuh. Dalam keluarga aja kadang-kadang gitu ya. Yang sudah berkeluarga, punya beberapa anak, kadang-kadang ada anak tertentu sulit sekali nih kita beri kasih sayang ini. Menjaga jarak dengan kita. Apalagi ketika anak itu sedang dalam kegalauan hatinya, tidak selalu sedang marah dengan kita. Atau tipe-tipe pribadi tertentu kadang-kadang memang butuh pendekatan khusus. Kalau kita agak memaksa, dia langsung reaksi. Jadi sepertinya kan jahat dengan kita sebagai orang tua. Kalau anak kita ada yang nakal, kalau ada anak kita yang protes, ada anak kita yang sepertinya tidak tahu terima kasih, tidak menghargai kita. Apakah itu alasan kita berkata, itu bukan sesamaku, jadi aku boleh dong tidak mentaati perintah Tuhan. Aku tidak perlu mengasihi dia. Tidak juga. Demikian juga dalam pergaulan. Semua orang itu sesama kita. Bagi orang Kristen, semua orang agamanya apa saja, sukunya apa saja, itu adalah sesama. Dan kita sebagai orang Kristen sudah mendapatkan perintah dari Tuhan. Perintah untuk hidup sebagai manusia yang mulia, yaitu mengasihi sesama. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kan, doakan musuhmu, berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Mereka sesamamu. Sesamamu. Sesama yang lagi nakal, sesama yang lagi jahat, sesama yang agak sulit untuk dikasihi. Tetapi kita mengasihi bukan karena orang sempurna. Kita mengasihi orang lain bukan karena orang itu baik dengan kita. Kita mengasihi orang lain bukan karena orangnya itu bisa menghargai kita. Tidak pernah berbuat buruk terhadap kita, tidak. Kita mengasihi karena kasih Allah ada dalam diri kita. Karena kita ingin bertumbuh serupa dengan Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Karena kita ingin menjadi sempurna sama seperti Bapa kita yang adalah kasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang alami situasi yang sulit dalam hubunganmu dengan saudara yang lain, dengan tetangga, dengan teman kerja. Lalu saudara mulai agak galau, mereka kan gak seiman, jadi boleh dong disingkirkan, boleh dong saya menghindar. Itu prinsip yang salah. Mereka tetap sesama yang harus engkau kasihi. Seperti engkau mengasihi dirimu. Seperti Tuhan sudah mengasihimu. Berdamai dengan hatimu. Jangan biarkan kemarahan. Jangan biarkan sakit hati itu terus membakar hatimu. Tidak. Mari kita lepaskan pengampunan. Biarlah kasih Tuhan menyembuhkan dan berlimpah di hati kita. Belajar mempraktikkan yang Tuhan ajarkan. Orang boleh berbuat jahat kepadaku, tetapi aku akan terus lakukan yang baik. Orang boleh tidak mau bertegur sapa denganku, tetapi aku akan menegur dia. Aku akan tetap bersikap ramah terhadap dia. Orang boleh menyingkirkan aku, tetapi aku akan membuka diri menerima orang lain sebagaimana Tuhan sudah menerimaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan kasih yang begitu luar biasa. Kami orang yang
seharusnya dimurkai. Kami orang yang seharusnya dibuang, tetapi karena kasih-Mu yang tidak pernah berubah, sudah menerima kami, sudah mengampuni kami, sudah mengubah kehidupan kami. Tuhan ampuni kalau kami mengasihi hanya memilih-milih orang saja. Kami pilih kasih tidak hanya dalam keluarga, tetapi dalam pergaulan. Bahkan di dalam persekutuan orang percaya di gereja, kami hanya milih-milih orang untuk kami kasih. Yang lainnya kami tidak peduli karena kami merasa tidak cocok, karena kami merasa tidak suka, karena kami merasa orang itu tidak seperti yang kami anggap baik. Tuhan ampuni karena kami membeda-bedakan orang. Kami tidak mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi. Tuhan juga mengerti saat ini jika di antara saudara-saudara yang saat ini sedang bergabung di program Raise and Guide ini, hati mereka sedang dibakar oleh amarah karena ada orang-orang tertentu yang dekat dengan mereka mengkhianati, melakukan yang jahat, berbuat yang buruk terhadap mereka. Hatinya begitu terluka, sakit hati dan ingin kembali membalas bagaimana menyakiti orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Kiranya Roh Kudus menjamah firman Tuhan yang mereka dengar hari ini, kiranya memerdekakan hati mereka dari segala luka hati, dari segala kepahitan hati, kemarahan, dan mereka punya kekuatan dan keberanian, kerelaan untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti dan berbuat jahat. Jamah hatinya, pulihkan hatinya Bapa. Kembali limpahkan kasih karunia dan sukacita di hati mereka semua. Bahkan beri juga kekuatan agar mereka bisa mengubah sikap dan cara berpikirnya lebih positif, lebih baik. Mulai bisa mendoakan orang-orang yang memusuhi mereka. Mulai bisa menyapa dengan ramah. Mulai bisa berbuat baik kepada orang-orang yang membenci mereka. Kami sangat percaya ketika anak-anak-Mu bertindak seperti firman-Mu, maka hidupnya akan diubahkan, sesuatu yang baik akan terjadi. Sesuatu yang baik yang belum pernah kami pikirkan akan terjadi. Karena kebenaran firman Tuhan itu benar adanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rumah tangga yang sedang dalam masalah satu sama lain, pasangan saling konflik satu sama lain, tidak ada damai sejahtera. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga ini dalam damai sejahtera, supaya bisa saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain. Kalau ada seseorang yang merasa disingkirkan, dibenci oleh keluarganya sendiri, kiranya mereka juga boleh mendapatkan kasih-Mu yang sempurna, bisa memaafkan, bisa mengampuni, dan menjalani hidupnya dengan cara yang benar. Tuhan juga memberkati kelompok-kelompok orang Kristen yang mungkin sedang mengalami situasi yang tidak mudah, karena ada kelompok orang coba menekan mereka, coba bersikap yang tidak baik terhadap mereka. Tuhan berikan ketabahan hati, Tuhan menolong mereka tetap bisa memiliki hati yang mengasihi tanpa kebencian, mendoakan orang-orang yang membenci tersebut. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan maupun pelayanan-pelayanan di berbagai daerah yang mengalami aniaya, mengalami permusuhan dari orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kabar Injil, tidak suka dengan iman kepada Yesus Kristus. Tuhan yang menguatkan hati mereka supaya tetap tabah, tidak menyerah. Tuhan limpahi hati mereka dengan kasih-Mu yang sempurna, supaya mereka tidak membalas kejahatan-kejahatan yang sedang diperlakukan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara sesama kami yang saat ini oleh berbagai alasan
Mereka membenci orang-orang Kristen. Mereka membenci orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dengan kehadiran gereja-gereja. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan pengertian, dengan hati yang berlimpah, dengan anugerah Tuhan, supaya hati mereka menjadi lembut, supaya mata rohani mereka diterangi oleh kabar baik yang dari surga, supaya mereka tidak lagi terus-menerus memusuhi orang-orang percaya. Justru mereka akhirnya boleh melihat kebenaran bahwa Yesus Tuhan itu adalah juru selamat yang mengasihi mereka juga. Terpuji namamu Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya bisa melindungi semua peribadahan yang ada di seluruh Indonesia ini. Semua agama boleh beribadah dengan baik. Tuhan berikan para pemimpin bangsa kami, para pemimpin yang terkait, agar punya hikmat, kewibawaan, keberanian untuk memperlakukan semua kepercayaan dengan cara yang benar seperti yang diatur oleh undang-undang negara ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Walaupun saudara untuk ikut Tuhan kadang-kadang ada tantangan yang tidak mudah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ada sesuatu yang baik yang akan terjadi kalau engkau bertahan dalam kesulitan imanmu. Saudara-saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, kesehatan sedang bermasalah, atau pergumulan-pergumulan yang lain, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pokok doa saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, selalu ada jalan dalam Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, dituliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.